Nama yang simpel-simpel. Aku tadinya mau pakai parodi hidup. Parodi itu. Jangan. Apa? Parodinya boleh nggak dijadiin apa namanya panggung kehidupan. Kayak itu. panggung hidup. Apa lagunya siapa kuwi? Dunia Ya, ini Ini panggung. Kardila, Itu penyanyi apa ngarang ya? Dedi Dores, Dedi Rambe kali, Dedi Rambe ya ngarang. Dedi Dores cuy. Dedi Kacamata Dukun. itu. Dedi Dukun lah. Dedi Dukun ya. Iya, masih main Bitcoin, Mas. Masih? Habis diajar Elon Musk nggak kapok. Apa? Elon Musk. Itulah, Elon Musk mana kapok, duitnya juga banyak. Iya, Elon Musk kan penggiring isu karena dia punya modal. Tapi itu kan yang dikhawatirkan dari dulu dari apa jenenge? Cryptocurrency. Iya nggak sih? Ya, cryptocurrency. Ya, memang kan ada masanya ya. Bukan masalah ada masanya, cuman kripto ini kan dia nggak punya institusi yang ngejamin. Anggap kayak rupiah, ada Bank Indonesia, ya, ada OJK, pengawasannya, penindakannya. Terus kalau Amerika dolar itu ada Federal Reserve gitu kan. Kripto ini kan nggak ada. Nggak ada. Segitu rapuhnya kripto sampai seorang Elon Musk ya, walaupun kita ngerti ya kemampuan Elon Musk kayak gimana ya. Sampai seorang Elon Musk iseng mungkin ya. Dia awalnya iseng nge-tweet tentang kripto. Ya. Naik tuh. Terus dia sedikit repot-repot bahas kripto, tambah naik lagi gitu kan. Sampai akhirnya dia ngeborong kripto berapa miliar dolar gitu kan. Gila-gilaan naiknya sampai berapa? 900 juta kalau dirupiahin. Satu BTC. Bitcoin sampai dengan 980 juta. 980 juta. Terus dia gimmick, aku bilang ya. Dia buat gimmick membolehkan mobilnya dibeli pakai Bitcoin. Lo gila-gilaan gitu kan. Doge juga boleh. Doge juga boleh ya? Ethereum juga boleh. Ether ya. Yang nomor 2 terbesar tuh Ether itu ya? Iya, Ethereum. Habis itu kan tiba-tiba dia ngejual nih. Pas harganya memang sedang di puncak, dia ngejual. Terus dia ngejual, untung gede dong ya. Dari dia beli posisi berapa, dia ngejual posisi berapa. Terus tiba-tiba ditambahin lagi, dia sekarang larang Tesla dibeli pakai Bitcoin. Iya. Kan kayak jadi buat bal-balan gitu kan? Ya, memang gitu. Ya kalau kita bicara sebenarnya kan kripto ini bukan barang baru ya, kayak Bitcoin lah. Bitcoin itu 2008, 7. 2000 dulu tuh harganya cuma Rp50 awal-awal itu. Iya, di 2007 2007 2008. Bawah lagi, masih jauh ke bawah lagi. Itu. Bahkan dulu, ya kan dulu. Jadi ada salah satu trader kripto juga. Dia orang tuanya pernah beli dan itu pakai sertifikat. Itu. Di harga untuk alas haknya adalah sertifikat. Sampai sekarang masih gitu? Ya, kata dia ya. Aku belum melihat wujudnya ya. Itu. Orang tua yang beli gitu kan. Dulu dia cuma beli 1 juta. Coba kalau misalkan 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Gitu kan. Cuman kan ya kelanjutannya nanti nggak tahu ya kayak gimana. Apakah sertifikat itu akhirnya bisa dengan platform-platform yang ada sekarang bisa dijadikan Bitcoin dan tercatat, nggak tahu juga ya. Gitu. Nah, kalau bicara sekarang perilaku pasar itu lagi jatuh, ya kita bilang jatuh memang. Gitu kan, jatuh. Sebenarnya kalau dibilang harga standarnya sebenarnya berapa sih Bitcoin gitu ya? Harga standarnya. Nah, siapa yang berhak menciptakan itu? Sebenarnya kalau di saham ada ya, ada pengawasnya. Ya kan, di saham ada. Di mata uang forex kan juga masing-masing negara ngejaga dengan semua institusinya ngejaga nilai tukarnya tetap stabil ya. Iya, kalau yang ini emang belum. Ya, contoh Bitcoin tadi dari 980 sekarang? Sekarang di 560-an. Nggak ada 3 bulan ya? Nggak ada sebulan. Sebulan, cuma sebulan. Iya, sebulan. Cuman ini ini perilaku pasar yang emang harusnya dianggap sebagai habit yang biasa gitu. Karena apa? Itu adalah dunia
trading. Berdasarkan supply and demand. Supply and demand. Jadi sampai ada orang stres, ya kan? Terus apa namanya, saking dia ngerasa kehilangan uangnya banyak sekali, ya kan? Sakit, ya kan? Gitu. Makanya pada saat terjun ke dunia yang seperti ini, gitu ya, pasar yang memang komoditinya cepat, ya memang harus bicaranya adalah kamu berdagang dengan uang yang aman. Karena dalam dunia trading, ya kita bilang trading, karena beda kalau bicaranya investasi. Nah, itu dia. Ya, di dalam apa namanya, kripto, saham, ya kan, forex, ya kan, itu kan beda sama orang berdagang biasa. Ya kan, beda, komoditinya pun beda. Ya aku nggak bahas masalah saham, kan ada perusahaannya punya komoditi sendiri gitu kan, gitu. Tapi kan tetap pada saat kamu di situ bukan sebagai investor, bukan investkan dana, tapi money kamu trading ya. Iya, tapi kamu berdagang di situ, ya kan? Maka ya bicaranya adalah siap-siap untung besar, siap-siap rugi besar. High risk, high return. High risk, high return gitu. Cuman yang jadi masalah kan orang banyak salah mengklasifikasikan trading, forex dan lain-lain. Apalagi kripto gini ya. Itu sebagai investasi. Padahal kan itu bukan investasi ya. Investasi itu kan jangka panjang. Jangka panjang. Dan apa ya? Lebih terstruktur, lebih teratur ya. Orang beli saham sebuah perusahaan, itu kan ada mekanismenya. Sekarang sebenarnya itu sekarang gini ya, bicaranya kayak orang mau beli saham, gitu kan, orang mau beli saham. Pada saat perusahaan itu dia go public, ya kan, go public, dan dia apa namanya, sebagian modalnya dia taruh di bursa saham, ya kan, itu sekarang beli nggak usah harus dalam perusahaan tersebut atau datang misalkan ke Bursa Efek Indonesia gitu kan, ke IDX gitu, nggak perlu. Sekarang banyak platform yang menyediakan itu, broker yang siap istilahnya membantu kita. Berarti platform itu sama kayak broker kalau di pasar. Betul. Di dunia kripto tadi ada juga. Ada platformnya, ada brokernya, banyak. Ya cuman balik lagi Mas, menurutku kan kripto itu kan ya sesuai dengan etika bisnis ya, high risk, high return ya. Dia tidak ada satu institusi pun yang bisa ngatur ya. Iya. Itu ya, celah itu kan sebenarnya dipakai orang-orang yang ingin mendapatkan hasil besar. Iya. Cuman masalahnya kan teorinya adalah ketika orang berinvestasi dalam tanda kutip itu tadi kan harus pakai uang dingin. Iya. Cuman ternyata nyatanya sekarang adalah banyak yang terjadi orang invest. Iya. Pakai uang bukan uang dingin, uang panas, uang hutang gitu. Iya, uang hutang. Jadi gini, syaratnya satu kalau kita mau masuk ke perdagangan yang seperti itu ya. Ya ini pengalaman aja ya. Gampangnya semua hal lah, baik itu saham, forex apalagi gitu ya. Dan sekarang ada kripto. Sebenarnya beda tipis lah antara apa namanya forex dengan kripto. Cuman di kripto uang nggak hilang gitu ya. Kalau di kripto orang uang nggak hilang. Uang tuh nggak hilang. Kan pada saat kita contoh ya. Pada saat Bitcoin ini harganya kemarin 980. Terus ada banyak apa namanya orang yang nge-tweet gitu ya. Apalagi tokoh-tokoh yang nge-tweet gitu kan. Sampai dengan artis-artis luar negeri gitu kan. Banyak influencer main Bitcoin juga. Banyak main influencer di situ. Nah, masyarakat yang dia lone ranger, pemain tunggal lah kayak gitu ya. Yang istilahnya apa ya? Kaget lah gitu kan. Ada bisnis keren nih gitu kan. Orang awam ya. Orang awam gitu kan. Harganya 980, padahal dia berangkat dari harga berapa? Kan gitu. Jangan-jangan 980 adalah titik puncak tertingginya dia. Kan gitu, bisa turun lagi ke bawah. Tapi kalau kita bicaranya adalah beli dan diam, invest gitu ya. Maka jika harganya turun, ya kan? Ya sudah, ya kan? Diamin aja ya. Diamin aja gitu kan. Diamin aja. Ya memang resikonya uang kamu di situ akan berkurang. Dengan catatan itu uang dingin. Uang dingin. Ya. Beda dengan jika kamu apa namanya trading, ya kan? Maka trading kan ada polanya. Gitu ya. Ada ilmunya gitu kan.
banyak baca grafik seperti apa. Di apa jadinya kripto itu trading kripto, apakah nggak ada ilmunya? Candle-candle yang harus baca, grafik yang harus baca. Ada. Cuman kan semua nggak pure 100% benar. Pasar loh yang kita baca. Contoh di saham. Pada saat ternyata saham ini naiknya terlalu tinggi, maka dia akan disuspend oleh IDX. Balik lagi ada institusi yang mengendalikannya, ya kan? Gitu. Harganya terlalu rendah pun sama. Disuspend. Ya kan? Jadi itu yang membatasi para trader di situ. Nah, di kripto, ya kan? Di kripto tidak ada aturan itu. Contoh, Bitcoin melambung tinggi sampai dengan 980 juta kemarin. Ya kan? Kemarin. Setelah itu, ya kan? Harusnya kan ada stopnya. Ya kan? Ada yang titik atasnya, ya, ada yang jagain lah gitu kan. Oh, ini terlalu tinggi nih, gitu kan? Terlalu tinggi. Biar apa, ya kan? Biar para yang benar-benar dia ingin, saya mau invest lah. Karena dengar cerita Bitcoin ini berangkat dari harga Rp50 gitu kan. Gitu. Tapi kan belum ada. Nah, dan mungkin nggak bakal ada karena cita-cita si pendiri pembuat Bitcoin dengan menciptakan blockchain itu kan sebenarnya dia mau buat tandingan sistem perbankan konvensional ya. Di mana sistem perbankan konvensional menurut dia adalah buruk karena bisa dipengaruhi unsur politis. Unsur kekuatan negara satu dengan lainnya, perang, kemanusiaan, bla 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 bla. Cuman yang terjadi sekarang kan aku bilang jadi lebih buruk menurutku pribadi loh. Ketika kripto ini liar kan? Sangat liar. Liar sehingga orang yang punya posisi cukup kuat, anggap Mas Elon itu tadi ya. Punya posisi dia sendirian, cuman punya posisi yang cukup kuat. Dia bisa ngegoyang Bitcoin sampai luar biasa gitu. Iya, betul. Ya kita nggak bisa bilang Elon sendirian ya. Kita nggak tahu kan. Gitu. Iya, betul juga sih. Sama kayak di saham lah. Di saham biasanya teman-teman trader bilang itu bandar-bandar. Ya kan. Kalau di kripto cukong-cukong gitu ya. Nah, para bandar pada saat di saham itu menggiring para trader-trader lain, ya kan? Menggiringnya adalah biar harga ini harga yang saat itu terjadi, ya kan? Itulah yang diinginkan oleh para bandar. Yang mana bandar-bandar itu orang yang posisinya cukup kuat ya? Cukup kuat, ya kan? Dia punya permodalan kuat, ya kan? Politis juga kuat pasti. Oh ya, tergantung, ya kan? Tergantung, ya kan? Karena saham kan banyak pengaruhnya, ya, gitu. Kita harus pelajarin isu nasional, internasional, gitu ya. Bitcoin itu pengaruh nggak? Kripto itu pengaruh nggak? Nggak. Contoh gini, kemarin Turki, ya kan, memblokir semua kripto. Ya, Cina kan? Malah membuat kriptonya sendiri. Cina buat. Indonesia juga udah buat. Indonesia punya 3. Anak bangsa buat ada mata uang kripto 3, ya kan, 3. Terus Korea memblokir juga. Korea Selatan, Utara? Kalau nggak salah Korea Utara ya. Oh. Iya, kalau nggak salah, tapi nggak tahu, nanti coba dicek ya. Korea, intinya Korea terakhir tweetnya adalah seperti itu. Nah, kenapa sih kok bisa seperti itu gitu kan? Ya sebenarnya plus minus, balik lagi plus minus. Walaupun masyarakat ya, apalagi yang beberapa aku temuin lah gitu ya. Pada saat dia hanya bergantung pada bisnis ini, ya kan, istilahnya trading di situ aja, gitu kan. Dia nggak punya usaha lain di luar, ya kan. Iya, mimpi hanya sekedar mimpi nantinya, kan gitu. Ya banyak orang kan terbuai sama iming-iming kamu jutaan orang tidak tahu bahwa kamu bisa menghasilkan dari rumah. Ya, itu. Jadi semua basic, apalagi yang bermain kripto adalah basicnya emang orang bisnis. Dia udah paham volatilitas harga, kekuatan harga seperti apa, ya kan, pergerakannya kemana. Orang awam, contoh karyawan misalkan gitu kan, atau anak-anak sekarang nih, ya kan, mahasiswa gitu kan, yang belum punya pengalaman bisnis, ya kan, belum terjun langsung di situ, gitu kan. Tergiur nih ya. Hanya tergiur akan untungnya saja. Jadi pada saat harganya anjlok kayak kemarin, ya kan, ya stres.
ya kan? Banyak aku temuin tuh, dia modalnya dari pinjam, ya kan? Utang bank gitu kan. Ada yang sampai jual mobilnya dia gitu kan. Ternyata anjlok gitu kan. Iya. Habis itu yang disalahin siapa? Ya kan? Yang disalahin ada orang yang ngajak gitu kan. Padahal orang yang ngajak pun sama anjlok kan gitu. Iya nggak? Makanya Iya juga ya. Iya, bego-begonya dia sendiri sebenarnya. Iya, nggak bisa nyalain orang. Kan pada saat bicaranya adalah bisnis gitu ya. Balik lagi sama kayak sebenarnya dagang ya. Dagang. Contoh lah, ya kan? BBM. Ya. BlackBerry Messenger. Kita beli apa namanya bahan bakar minyak, ya kan? Itu harga udah diatur tuh. Iya nggak? Harga diatur ya. Betul. Harga diatur ya. Ya kan? Tapi sekarang kan ada nih yang ngecer. Ada yang ngecer, ya kan? Harganya nggak ada yang ngatur tuh beneran ngecer. Ya kan? Eceran emang ada yang ngatur harganya? Iya sih. Di sini dengan di Papua mungkin bisa berbeda. Bisa berbeda. Walaupun di POM tetap sama gitu. Di POM tetap sama, ya kan? Tapi produknya kan sama. Produknya sama nih. Ya kan? Minyak untuk sepeda motor, untuk kendaraan lah gitu kan. Kendaraan. Nah, pada saat apa namanya anggaplah yang di POM-nya ini harganya turun, ya turun. Yang eceran langsung turun apa? Ya enggak lah. Enggak, seperti itu, ya kan? Kan alasan mereka selalu bilang kan kulaknya pakai harga yang kemarin, Mas. Iya, gitu. Nah, pada saat kita apa ya mindset kita adalah berdagang, gitu kan? Berdagang. Harga ini fluktuatif, harga fluktuatif. Sama di kripto pun seperti itu. Jadi pada saat, kok nih harganya jadi anjlok kayak gini. Wah, Elon berbohong nih, gitu kan? Kemarin tweetnya katanya mau sampai, karena kemarin Elon kan sempet ngomongin ada namanya mata uang kripto juga namanya Doge. Ya kan? Yang gambarnya guguk gitu. Iya, gambarnya guguk. Akhirnya Cina buat namanya Shiba. Ya. Nah, apa namanya? Itu targetnya adalah 14.000. Kemarin tuh nyampe puncak tertingginya di 10.800 atau 10.600. Itu. Kemarin puncak tertinggi berarti sekarang sempat turun lagi. Sekarang udah turun lagi, jauh. Nah, pada saat orang apa namanya ngebaca prediksi lah kita bilang itu ya, menganalisis ya kan, melihat pasar, orang nggak akan buru-buru dia beli. Tapi beda sama orang awam, kan gitu. Yang mana adalah pemain kripto. Ya akhirnya COVID ini kan kayak kataliser dan booster ya Mas, mempercepat segala sesuatu yang berbau daring gitu kan. Orang yang tadinya pekerja-pekerja biasa, begitu COVID, aktivitas mereka terbatas dan mungkin juga sumber penghasilan mereka jadi terpengaruh. Mereka mikir dong, aku harus gimana lagi biar punya penghasilan tambahan atau bahkan mungkin utama. Karena mereka habis-habisan lah bermain kripto. Yang ternyata ambiar sekarang. Ini kan sebenarnya mirip-mirip kayak dulu inget gak sih ada gelombang cinta? Iya. Ada Lauhan. Monkey bisnis. Nah, monkey bisnis. Iya. Tapi ini nggak bisa seperti itu juga. Karena ini pure murni kripto ini harga naik turunnya ya emang karena para trader. Contoh yang mana sebenarnya menurut pikiran burukku, trader itu kan sebenarnya bisa diatur oleh sekumpulan cukong-cukongnya. Oh iya, jelas. Gampang gini, ya kan? Apa ya, kalau kebetulan aku kan ikut grupnya ya, ada grup apa namanya kripto edukasi gitu ya. Jadi di situ kita bahas semuanya gitu kan, Sekarang juga artis-artis banyak main gitu kan. Bahkan para pemain-pemain lama lah kita bilang gitu kan. Pada saat kripto muncul, ya buat mereka adalah, ini makanan legit nih. Gitu kan. Mereka sudah membuat prediksi ya kan. Baik itu per menitnya, per jamnya, per hari sampai dengan tahun. Mereka ngebaca momentum berarti. Baca momentum. Contoh gini, dalam satu hari, dalam 24 jam, ya kan, di saham itu diatur. Cuman, ya kan, dibuka waktunya 2 kali, ya kan. Open to sesi, ya kan. Kripto nggak ada. Kripto nggak ada, 24 jam bergerak terus. Nah, disitulah sebenarnya, ya kan, orang itu ya, pelaku ini harusnya lebih paham. Oh, ini bisa, posisinya bisa naik berapa jam.
Berapa gitu. lama? Berapa lama gitu kan. Saya harus jual patokan tertingginya di mana gitu. Di situ. Ya, gampangnya gini. Trader paling canggih pun ya kan tidak akan bilang ya kan ini pasti untung nggak. Dan sebenarnya kan di saham juga ada namanya titik jenuh gitu kan. Ada. Harga itu kan nggak mungkin selama-lamanya naik. Kalau Iya. selama-lamanya naik mungkin di grafik dia keluar gitu kan. Keluar dari HP-mu. Iya. Dia kan pasti ada titik jenuh yang akhirnya dia bisa perlahan-lahan turun atau stagnan. Iya. Kan? Ada. Di kripto berarti itu juga berlaku. Ada. Cuma yang jadi masalah adalah contoh Bitcoin ya. Kan si pendiri bilang bahwa dia punya sistem namanya blockchain yang itu tertutup. Begitu dia atur itu selamanya bakal seperti itu, nggak bakal bisa dirubah lagi gitu kan. Iya. Dia dulu kalau nggak salah menciptakan berapa ratus ribu BTC gitu kan. Iya. Dia menciptakan berapa ratus ribu BTC, yang mana itu yang diperebutkan sama orang. Iya. Sampai dengan saat ini harganya naik. Harganya naik gitu kan. Iya. Supply and demand bermain di situ. Banyak permintaan, barangnya terbatas, harganya naik. Harganya gitu kan. naik. Cuman kan apa yang bisa menjamin bahwa dari awal sampai besok entah kapan itu memang cuman anggap saja misalnya dulu dia menciptakan 100 BTC. Iya. Apa yang menjamin bahwa dari awal dia bikin sampai besok entah kapan itu si BTC tetap ada di 100? Nggak ada yang bisa menjamin. Nggak ada yang bisa menjamin. Walaupun dia menggembar-gemborkan bahwa blockchain ini nggak bisa dirubah gitu. Ya. Bicara gini, adakah entitas yang mengatur itu sekarang? Nggak ada. Ya balik lagi nggak ada yang ngatur kan? Iya. Sebenarnya terserah kepada si pembuat sebenarnya. Ya kan? Beda ya kalau kita bicara mata uang, bicara falas, ya kan? Itu kan diatur di negara masing-masing, ya kan? Sekian tahun harus nyetak berapa, ya kan? Gitu. Kalau ini kan nggak ada yang tahu. Adanya adalah isunya, ya kan? Beberapa mata uang kripto ini, ya kan? Biar supply and demand-nya bermain, ya kan? Maka akan di-burning, akan dibakar. Ya kan? Contoh, ya kan? Anggaplah mata uang X kripto gitu kan. Pertama dia keluarin adalah sebanyak anggaplah misalkan 1 juta lah ya. 1 juta. Itu yang diperebutin orang tuh, ya kan. Nah, setiap setahun sekali, ya kan? Dia bakar ya kan 100. Ya kan? 100 sampai nanti targetnya adalah dari 1 juta itu hanya misalkan 500.000. Berarti bakal lebih sedikit daripada jumlah awal. Ya, itu adalah strategi gimana caranya. Ini bicara terkait dengan isu, ya kan, biar orang, ya kan, berlomba-lomba untuk membeli. Tapi yang nggak masuk akal adalah apa ya? Misalnya uang X tadi kan diciptakan 100 gitu ya. Iya. Ternyata si pengelola bilang dia selalu burning mata uang tersebut biar harganya naik. Iya. Padahal kan ada namanya penambang yang pakai VGA mahal itu kan. Terus kalau memang dari awal jumlahnya cuma segitu, kedepannya bakal dikurangi, terus yang ditambang orang itu apa sebenarnya? Ya, itu juga apa ya? Kalau sekarang sih nggak berhenti semua, teman banyak yang lagi berhenti, lagi stop, ya kan? Ya karena harganya nggak masuk akal, biaya operasional nggak nutup gitu kan. Gitu. Kalau informasinya untuk menambang, mana juga aku belajar nambang ya, gitu kan. Belajar mining Bitcoin sama Ethereum. Pakai komputer abal-abal itu ya? Pakai komputer abal-abal itu. Stroke gitu kan komputernya? 24 jam ya kan, listriknya langsung naiknya gila-gilaan ya kan. Nah, apa namanya, para penambang ini, para miners ini, jadi dia mengambil dari transaksi yang terjadi. Contoh gini, ya kan. Tapi ini kalau di logika kan nggak masuk sebenarnya. Ya, kalau di logika nggak masuk. Pada saat ada orang transaksi jual beli Bitcoin, ya kan, anggap 1 Bitcoin, ya kan, 1 Bitcoin diperjualbelikan, berarti ada si buyer, ada seller, ya kan. Transaksi tersebut muncullah yang namanya biaya, paham nggak? Iya, kalau disparitas harga itu tadi kan. Biaya, ya kan. Terus ada yang munculnya selisih harga, ya kan. Nah, selisih harga inilah, ya kan, yang kalau di kemarin aku dengerin seminarnya itu adalah apa namanya, diibaratkan bagaikan roti tawar. Roti itu ada remahnya. Nah, itulah yang ditambang gitu ya. Remah-remahnya inilah yang ditambang. Berarti adalah ketika aku beli 1 anggap Bitcoin ya, beli aku 1 Bitcoin,
dengan nominal tertentu gitu. Berarti yang aku terima sebenarnya kurang dari 1. Nah, pada saat transaksi dan ada selisih harga, ya kan? Maka, ya kan, selisih harga itu kan harusnya jadi pengurang si nominal 1 Bitcoin tersebut, ya kan? Itu. Nah, ada lagi, ya kan? Pada saat rumah ini dikumpulin, ya, ternyata bisa jadi 1 Bitcoin, nambah dong Bitcoinnya. Iya, ya kan gitu. Cuman emang susah ya kita melogikakan itu. Contoh, ya kan, banyak kemarin-kemarin, ya kan, yang mining Bitcoin, mereka kaya juga tuh, sampai di TikTok segala macam gitu kan, muncul ya kan, rumah ruang tamunya isinya rig VGA semua, ya kan, dia bilang alhamdulillah tiap hari 120 juta. Sampai ada ya videonya, kan? Ada beritanya di portal berita luar negeri di California atau di mana di Amerika sana. Ada rumah yang dicurigai sebagai produsen ganja atau pokoknya semacam sabu gitu lah. Ternyata setelah digeledah itu bukan sabu, karena dia pakai kamera thermal itu, Mas. Jadi ternyata kalau pabrik sabu gitu suhunya memang lebih tinggi daripada rumah-rumah lainnya. Ternyata ini suhunya juga menyamai itu. Setelah ditangkap, digerebek, ternyata isinya VGA. VGA, iyalah, jelas. Ya kan? 1 rig aja kan minimal isinya 6 VGA. Pada saat itu dipekerjakan 24 jam kayak apa panasnya. Cuman kita nggak bicara itu legal apa nggak legal ya, gitu. Ya, karena nggak ada yang ngatur kan. Balik lagi hukum itu kayak gimana sih? Apakah diatur berarti nggak diatur berarti nggak boleh gitu kan? Nah, makanya gini, kemarin kan ada kayak menteri keuangannya lah di US sana, ya kan, di Amerika sana, ya kan, bicaralah gitu ya. Jadi menteri keuangannya ketemu sama menteri ekonomi lah gampangnya gitu kan. Bilang, ayo segera atur masalah kripto, gitu kan. Karena di Cina itu udah dilegalkan. Iya, dia kan? Malah mau buat itu resmi untuk transaksi sehari-hari gitu kan. Transaksi sehari-hari. Orang nggak perlu bawa uang cash gitu kan. Nah, tapi kalau kita bicara sejarahnya, akhirnya ada uang digital lah gitu bilang gitu kan. Semua negara tuh ngelakuin itu, ya kan. Yang tadinya uang itu dari kertas, logam, gitu kan. Cuman adalah mata uang resmi mereka yang konvensional dibuat digitalisasi, ya kan. Menggunakan plastik, gitu kan. Ya kan. Habis itu sekarang muncul cukup dengan platform-platform, kan gitu kan. Nah, tapi tidak diperdagangkan, ya kan. Nggak diperdagangkan. Nah, kalau bicara selisih harga, sebenarnya sama. Pada saat kita melihat kepada kurs mata uang, tiap hari kan berubah, ya kan, tiap hari berubah. Itu ada selisih harga di situ, ya kan. Betul. Nah, pada saat bicara selisih harga, maka selisihnya inilah mungkin ditambang oleh para penambang, ya kan. Kayak kemarin, ya kan, aku belajar nambang, gitu kan. Pada saat belajar nambang, ternyata dalam waktu 3 minggu, ya kan, hasilnya tidak signifikan, ya kan, karena hanya ngetes cuma pakai 1 VGA, dan itu pun komputernya mungkin nangis teriak-teriak, ya kan. Seperti itu. Nah, pada saat kita bicaranya pada kripto yang real di trading kan, ingat ya, ada trading, ada investasi, ya kan, sama kayak di saham, gitu kan. Berarti kripto itu bisa invest, bisa trading? Iya, jelas. Contoh, yang beli kripto pada saat anggaplah harga 100 juta, ya kan. Pas kemarin 980 juta kan wajar dia jual. Iya nggak? Wajar. Sama kayak Elon juga. Aku nggak bela mana-mana sebenarnya gitu ya. Pada saat Elon ternyata dia beli di angka 100 juta, nyampe nih di 980 juta, dia jual, ya kan? Nah, bagaimana para pelaku pasar ini, ya kan, untuk dia untung kan itu gitu. Maka karena Elon punya kekuatan, ya kan, punya tim, ya kan, dia menggiring isu. Berarti apapun itu adalah, ini semua masalah bisnis gitu kan? Yes, this is business, gitu kan. Makanya aku bilang, gimana ya, bahasa halusnya tuh bahwa kalian stres itu ya lucu, gitu kan. Kan kalian pada saat masuk nggak stres, iya toh? Iya, masuk kan penuh dengan euforia. Iya. Keuntungan di depan mata. Iya, keuntungan di depan mata. Jutaan orang nggak sadar bahwa dia bisa menghasilkan. Gampangnya sama aja pada saat kalian, ya kan, ketemu calon istri kalian, kan gitu kan. Senang, gitu kan. Iya enggak? Senang nih calon istri, ya kan. Nanti punya keturunan segala macam.
tapi rumah tangga tidak ada jalannya mulus, kan gitu. Semua punya tantangan, bro. Makanya apa namanya? Pada saat kita trading di saham, kripto, ya kan, ataupun falas gitu ya. Pada saat bicaranya ngomongin rugi, ya kan, seharusnya kamu sudah antisipasi, kamu udah analisa. Maka daripada itu, pada saat kamu rugi, pertanyaan selanjutnya, kamu trading sendiri atau tidak? Beda loh, beda. Sekarang gini, bullshit kalau semua orang yang mainan saham, ya kan, ataupun kripto, ya kan, itu dia nggak baca berita. Dia nggak cari informasi, ya kan. Bullshit, menurut aku, ya kan. Nggak mungkin dong, taunya, udah saya taruh uang, habis itu liatin gitu. Nggak. Dipikir duit selo kali ya. Nggak mungkin. Dia pasti punya target, gitu kan. Untuk gimana capai target, maka dia cari informasi. Kan gitu. Belajar, kan gitu. Cuman sayangnya, ya kan, ada juga nih, ya kan, orang-orang yang mengambil peluang, ya kan, pada saat pasar terbentuk, gitu. Contoh, ya kan, ada yang menjanjikan, ya kan, trading lewat kami, ya kan, keuntungan minimal sekian, gitu kan. Banyak nggak? Banyak. Di sini aja ada, di Jogja aja ada. Ngejual mimpi kan? Jual mimpi, gitu. Banyak. Bahkan yang bahaya tuh kalau mimpi dijual berbalut agama. Wah, jangan bahas itu. Nanti panjang kan. Tapi ini terakhir ya. Maksudnya ada idiom bilang hukum itu kan selalu tertinggal dari peristiwanya. Contohnya adalah fenomena ojek online beberapa tahun yang lalu. Ya. Si aplikator bikin karena ada celah yang tidak diatur oleh pemerintah di situ, akhirnya di grassroots benturan. Ya. Opang dengan ojek online. Benturan. Akhirnya siapa yang kalah? Yang kalah adalah ojek pangkalan. Karena bagaimanapun teknologi itu kan nggak bisa dibendung. Walaupun akhirnya pemerintah tertatih-tatih untuk ngikutin itu, tapi mau nggak mau pemerintah tetap harus ngatur gitu. Saran untuk para trader kripto yang baru mau mulai, menurut Mas Yanto nih apa? Belajar, terus pakai uang dingin. Gini ya, di dunia trader itu ada banyak ilmu, gitu kan. Ya aku juga, kalau dibilang baru lah, gitu kan. Walaupun saham aku pernah main di 2010, gitu ya, mainan saham. Ada yang sukses, ada juga yang jatuh akhirnya nggak mau main lagi, ada, gitu kan. Cuman balik lagi ke kitanya, niatnya seperti apa. Sama kayak pada saat fenomena ojol itu muncul, gitu kan. Kalau kita bicara aturan, ya wajar kalau hukum itu, ya kan, hukum ini kan dia selalu futuristik, ya kan? Ya, idealnya begitu. Idealnya begitu. Tapi kan perlu kejadian dulu, kan gitu. Perlu kejadian dulu. Kan nggak mungkin, ya kan? Karena nggak ada mesin waktu untuk kita lihat ke depan seperti apa, kan gitu. Betul. Nah, kalau bicaranya kamu ingin jadi seorang trader, ya banyak kok sekarang, ya kan, mentor-mentor gitu. Tapi sekarang dengan kondisi yang seperti ini, yang sekarang lagi COVID gitu kan, akhirnya udah bisnisnya ini aja gitu kan. Ya momentum banget soalnya ini kan. Ya jangan kayak gitu juga gitu kan. Gitu. Intinya adalah ini bisa jadi bisnis utama kamu gitu kan, atau bisnis sampingan kamu, tapi kamu harus ada bisnis lain gitu. Harus ada pendapatan lain. Jadi harus di dalam pola pikirnya harus disadari bahwa ini itu bukan bisnis yang aman. High risk, high return. High risk, high return. Bahkan kalau bisa dari modal kita yang dipakai itu hanya 1%-nya. Gitu. Contoh, ya kan. Pada saat saya trading, ya kan, saya harus sudah punya nih stop loss saya berapa. Gitu. Ya berhenti kan? Di loss sekian. Harus berhenti. Untung pun, namanya untung kan maunya nggak ada batas, ya kan? Betul. Tapi kadang kan karena saking maruknya manusia, nafsu, ya kan? Tamat, gitu kan? Dibiarin terus, ya kan? Ternyata pada saat kita lengah sedikit, anjloknya gila-gilaan. Sama kayak Bitcoin kemarin.
gitu. Nah, maka diperlukannya apa? Ya kan? Analisis-analisis yang harus dipelajarin, ya kan? Banyak kok ilmunya masalah itu, ya kan? Dan influencer-influencer banyak sekali. Bahkan bukan influencer sekalipun, ya kan? Dia emang besar karena bisnisnya dia, ya kan? Praktisi, ya kayak channelnya Bos Mardigu, ya kan? Dia bener-bener apa ya, kalau aku lihat ya dia ngajarin real bisnis nyata gitu, ya kan, real bisnis nyata. Dia buka seminar sekarang, ya kan, seminar ya, karena sekarang seminar itu jadi bisnis juga gitu. Seminar itu jadi bisnis juga gitu, tapi ya nggak tahu lah, kita bicara ilmunya ya. Dan banyak juga sekarang grup-grup VIP, ya kan, yang mengajarkan hal tersebut gitu, terkait dengan trader. Intinya gini, ya kan, pada saat kamu terjun ke bisnis seperti ini, ya sebenarnya bisnis apapun ya, tapi yang khusus untuk bisnis berkaitan dengan kamu trading cepat harian gitu ya, harian, itu kamu harus belajar yang namanya manajemen emosi, ya kan, satu itu, ya kan. Yang kedua, ya kan, jelas modal kamu tuh modal yang memang nggak kepake, uang dingin, ya kan. Pengen kamu karyawan kek, pengangguran kek, atau pengusaha gitu kan, itu pokoknya modal yang nggak kepake gitu kan, uang yang emang apa ya nggak kepake lah, uang dilaci lah di bawah bantal gitu, jadi hilang ya udah gitu, seperti itu. Habis itu ya kan, cari informasi. Bisnis ini tetap yang punya kekuatan modal, dia yang mempengaruhi arah harga, bukan mempengaruhi nilai harganya ya, tapi arah harganya gitu. Naik turun. Kalau mau lihat di platformnya itu jelas banget ya. Kayak aku pakai salah satu platform, ya kan. Dua platform gitu kan. Salah dua berarti. Salah dua ya. Itu kelihatan sekali. Kalau kita bisa baca gitu kan. Jadi ada analisis grafik ya. Analisis grafik candle, ya kan. Habis itu kekuatan harga, ya kan, sama supply and demand. Kalau kita baca itu, kita tahu gitu. Walaupun itu nggak 100% benar. Contoh, ya kan, contoh. Aku ada nggak nih sekarang yang nyangkut di pucuk? Ada. Ada yang nyangkut di pucuk. Padahal saat itu mau trading, jam-jaman aja. Cuman karena saat itu loss, ya kan, lengah, ya kan, lewat nih. Gitu, ya kan. Nyangkut nggak nyangkut, terus gimana sekarang? Biarin aja, nggak usah dipikirin. Kan gitu. Nah, karena pada dasarnya itu uang dingin ya. Kalau uang panas kan orang pasti kepikiran. Ya kan. Ingat, tetap uang dingin itu uang, kalau kalian udah menikah, ya kan, istri itu udah ikhlas, nanti kejar-kejar lagi, ya kan gitu. Tapi ya kemarin 18 juta itu ikhlas ya istri ya? Alhamdulillah ikhlas, ya kan. Cuman sekarang diejek-ejek, ya kan, gitu. Gitu. 12 juta, jadi 18 juta. Karena tamak, ya kan, ngegas terus, ya kan. Itu menarik Mas, maksudnya ya akhirnya kuncinya orang harus belajar ya. Belajar itu nggak bisa serta-merta karena tergiur sama iming-iming keuntungan besar. Iyalah, jelas. Aku punya teman yang memang dia jadi posisi dia di Jakarta, ya kan. Dia ngalamin untung besar, ya kan, sampai dapat senilai Fortuner, ya kan. Itu. Istrinya banyak. Ya, nggak tahu ya. Belum. Iya. Nah, habis itu sekarang, ya kan, dia main kecilan. Main aman. Jadi dia udah punya target, gue nggak mau duit yang kemarin gue dapet hilang lagi di situ, gitu kan, gitu. Dia belajar berarti kan? Dia belajar. Terus bisa nggak itu jadi acuan? Ya belum tentu juga, ya kan, belum tentu juga. Karena caranya masing-masing berbeda. Aku juga punya teman nih di Jogja ini, ya kan, dia mainan saham, ya kan, yang dia sampai ikut seminar-seminar, gitu ya. Akhirnya dia tahu, oh ini seperti ini, gitu kan. Batasan loss-nya di mana gitu kan, seperti itu. Nah, banyak lah sekarang, udah mudah banget orang belajar ya. Berarti kan intinya tetap belajar gitu. Iya, tetap belajar. Jadi jangan, sorry ya, kalau misalkan bicaranya dia jual mobil gitu kan, terus sawah bae. Iya, sawah bae ya kan. Habis itu tabungan depositonya gitu kan, karena pengen untung besar. Ternyata, yang paling parah adalah gara-gara Mas Elan yang paling parah adalah
minjem uang gitu, utang, ya kan. Banyak nggak? Banyak. Jadi kemarin aku ya karena ada apa namanya, apa ya istilahnya, hubungan gitu kan, dapat informasi, ya kan, ternyata utang dia macet. Gara-gara Ya, trading kripto. gara-gara trading kripto. Padahal kalau diceritakan ya, dicerita ke aku, itu bahwa targetnya nih orang sehari itu cuman 300 sampai 500.000. Tapi ingat ya, di kripto kamu nggak bisa nargetin itu. Karena semua penuh dengan ketidakpastian. Yes. Oke, thank you Mas.